Halo Tribuners, senang sekali bisa bertemu lagi di program Healthy Talk bersama saya Melia Istighfar. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tumbuh kembang anak. Lalu seperti apa tumbuh kembang anak yang baik itu? Nah, untuk itu kita sudah tersambung dengan Dr. Kartika, spesialis anak dari Rumah Sakit Sin Carolus Summarecon, Serpong. Halo Dr. Kartika, apa kabar dokter? Halo Mbak Melia, saya baik. Terima kasih. Apa kabar Mbak Melia? Alhamdulillah baik dokter. Nah dokter Kartika, kita akan membahas tentang tumbuh kembang anak ya dokter ya. Ya, Nah ini kan banyak orang tua yang risau juga ya dokter tentang tumbuh kembang anak ini. Apakah anaknya ini sudah tumbuh kembang dengan baik atau malah tumbuh kembangnya berkurang begitu dokter. Nah apalagi sekarang banyak orang yang mendengarkan apa kata tetangga, kemudian apa kata orang lain begitu ya dokter, daripada langsung bertanya kepada ahlinya. Begitu dokter. Nah, dokter, tumbuh kembang anak yang baik itu sebenarnya seperti apa, dokter? Oke. Sebenarnya tumbuh kembang anak yang baik itu, kita tuh ada pacuannya ya. Jadi ada acuannya. Kalau untuk pertumbuhan, itu ada grafik WHO yang kita pakai, juga ada grafik yang dari Dokter Anak Indonesia, itu yang asal sesuai aja. Jadi antara -2 sampai +2 di grafik itu dianggap normal. Karena grafik itu kan juga dipakai oleh orang lain ya, maksudnya secara umum dipakai di seluruh dunia kalau yang WHO. Jadi asal grafiknya tidak turun mendadak, tidak mendatar mendadak, tapi dia tumbuh sesuai grafik, itu artinya pertumbuhannya sesuai. Ini ngomongin pertumbuhan, artinya anaknya tambah besar, anaknya tambah tinggi, anaknya nggak ada keluhan apa-apa, itu oke. Tapi kalau ngomongin perkembangan, artinya ngomonginnya milestone. Nah, ini harus lihat milestone-nya. Jadi sesuai umur itu ada milestone-nya masing-masing. Gitu. Jadi kalau dia sesuai, dia memenuhi kemampuannya yang harus dia bisa di umur itu, ya artinya sesuai, nggak ada masalah artinya. Gitu. Baik dokter, nah kalau seumpama nih dokter, anak kan mungkin umur 0 bulan sampai 1 tahun itu berat badannya langsung naik banyak ya dokter ya? Ya. Tapi ketika anak sudah berjalan hingga usia 2 tahun atau 3 tahun itu kebanyakan naiknya hanya sedikit dokter. Nah itu apakah tumbuh kembangnya baik atau tidak dokter? Baik, jadi memang begitu sampai umur 9 bulan naiknya sudah nggak terlalu banyak, apalagi sudah setahun ya. Dari umur setahun ke umur 2 tahun itu cuma naik 2,5 kilo. Jadi Ibu bandingkan waktu awal-awal umur 0 ke 1 bulan naik 1 kilo, 1,2. Dari 1 ke 2 masih 1 kilo. Sementara ini dari umur 1 tahun sampai ke 2 tahun cuma naik 1 kilo. Cuma naik 2,5 kilo. Jadi memang kalau dibandingkan, bandingannya banyak gitu. Jadi nggak sebanyak waktu dia masih baby banget. Baik dokter, berarti itu masih tumbuh kembangnya masih bisa dikatakan baik ya dokter, selama Ya, anak itu masih aktif untuk bergerak ya dokter ya? ya sama pokoknya ya itu tadi balik-balik ke tidak boleh motong grafik ya. Jadi secara grafik harus baik. Kan kita plot tuh setiap kali datang, setiap bulan kita plot. Dari situ kita bisa lihat, oh iya mendekati garis hijau, oke, sejajar sama garis hijau, oke. Jadi yang penting sejajar sama grafiknya. Kalau dia sudah mulai menjauhi grafik, turun ke bawah, nah itu artinya ada kekurangan pertumbuhan gitu. Baik dokter, nah dokter, kira-kira kalau tumbuh kembang anak ini dokter ini dihitung dari 0 hari ketika dia dalam kandungan atau ketika hari pertama dia lahir di dunia ini dokter? Jadi sebenarnya dari dalam perut ibu, dari kandungan ibunya, karena anak sudah bertumbuh ya. Nah itu makanya dokter kandungannya juga mengecek, dokter kandungannya juga mengukur lewat USG pertumbuhan anaknya seperti apa. Jadi sebenarnya disebut pertumbuhannya dari dalam kandungan sudah bertumbuh, Bu. Nanti secara fisik kita bisa ukur benar-benar lagi setelah dia lahir. Tapi dari dalam kandungan pun sebenarnya sudah bertumbuh anaknya. Kan awalnya dari tidak kelihatan sampai jadi 2,5 sampai 3 kilo. Jadi ada pertumbuhan yang jelas di situ. Gitu. Baik dokter. Nah dokter, kalau ini dokter, kira-kira anak yang pertumbuhannya ini tidak baik, tidak bagus atau tidak baik itu ciri-cirinya seperti apa dokter? Kalau pertumbuhan, begitu dia mulai kenaikan berat badannya tidak sesuai dengan umur, tinggi badannya tidak naik, lingkar kepalanya tidak naik, ya itu sudah ada gangguan atau ada keluhan dari bundanya. Misalnya, dok, anak saya nggak mau makan sama sekali, anak saya nggak mau minum susu sama sekali, apalagi kalau bayi-bayi kecil ya. Itu artinya sudah mulai ada gangguan, ada permasalahan. Nah, dicari akar permasalahannya apa biasanya kita. Gitu.
Baik dokter. Nah dokter, kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya dokter ya. Oke, sip. Oke, nah dokter, ada pertanyaan pertama ini dari pemirsa Tribuners. Pertanyaan pertama yaitu apa saja yang menjadi pemicu masalah pada tumbuh kembang anak, dokter? Oke. Jadi sebenarnya tumbuh kembang anak itu banyak sekali ya faktor pencetusnya ya, permasalahannya. Tapi sebenarnya basically kita bisa lihat bahwa itu sebagian besar karena faktor genetik atau lingkungan, pembagian besarnya itu dulu ya. Kalau genetik ya secara genetik ada permasalahan di atas. Dan tidak harus di ayah ibu, kadang-kadang di kakek nenek, di atasnya lagi baru muncul di dia. Itu kan bisa ya. Itu secara genetik. Lingkungan banyak sekali proses penyebabnya. Jadi mulai dari sepanjang proses kehamilan, apa yang terjadi, gisinya ibunya, paparan ibunya sepanjang kehamilan seperti apa, apakah ibunya terpapar logam berat, apakah ibunya terpapar infeksi, terus sepanjang proses kelahirannya, apakah kelahirannya mudah, apakah kelahirannya sulit, apakah langsung menangis, apakah tidak langsung menangis, ketelan air ketuban, gitu. Terus sepanjang selanjutnya, apakah bagaimana pola asuh orang tua, bagaimana gizi yang diberikan, bagaimana kemampuan ekonomi, itu juga mempengaruhi. Terus yang paling sering sekarang mempengaruhi satu lagi, gadget elektronik. Nah, jadi sebenarnya faktornya banyak sekali sih. Gitu. Baik dokter, jadi kalau seumpamanya ya dokter ya, ada anak yang tubuhnya itu kurus dokter. Nah itu mungkin bisa dilihat dari orang tuanya ya dokter ya, apakah orang tuanya kurus atau jadi ada faktor genetik juga ya dokter. Betul. Kemudian dari faktor gizi, dari asupan gizi ibunya waktu dia hamil, apakah dia makan makanan bergizi atau makanan instan, itu cukup berpengaruh pada tumbuh kembang anak ya dokter. Ya, jadi sangat pengaruh sekali apa yang dimakan oleh ibu sepanjang kehamilan, genetiknya juga. Karena ada yang misalnya ya, anaknya makannya banyak kok dok. Biasa saya tanya, sebutin makanannya persisnya apa. Dari situ kan kelihatan ya, soalnya kalau banyaknya ibu bisa beda sama sebenarnya kebutuhan. Jadi kalau udah ada dari record makanannya, saya minta orang tuanya jelas, timbangin semuanya. Dari situ kelihatan sebenarnya makannya cukup. Nah, kita gali dari orang tuanya. Orang tuanya tumbuhnya, maksud saya tubuhnya waktu kecil kayak apa gitu. Kalau sekarang kita lihat misalnya datang ke saya, orang tuanya dua-duanya kurus, dua-duanya tidak terlalu tinggi ya. Ya, jangan berharap anaknya bongsor gitu. Jadi sesuai aja sih gitu. Baik dokter. Nah kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dokter ya. Iya, oke. Adakah usia tertentu yang rentan terjadi permasalahan pada tumbuh kembang anak, dokter? Oke. Usia yang paling tinggi resikonya untuk ada gangguan tumbuh kembang itu di 1000 hari pertama kehidupan. Makanya kita sebut dengan golden period kehidupan ya. Mulai dari kandungan sampai anak usia 2 tahun itu adalah disebut dengan golden period. Masa-masa itu kita yang harus sangat memperhatikan asupan gizi, stimulasi, semuanya. Karena itu adalah fase perkembangan otak yang paling optimal. Gitu. Nah, dokter, kan ada permasalahan tumbuh kembang anak ini berbeda-beda ya dokter. Semisal stunting dan lain-lainnya itu dokter. Nah, dokter bisa jelaskan tentang stunting itu seperti apa sih dokter sebenarnya? Oke, kalau stunting itu sebenarnya lebih ke arah gangguan tinggi badan ya. Jadi kalau memang dia tinggi badannya tidak sesuai umur dan turun sampai di bawah grafik -2 di grafik WHO, itu baru disebut stunting ya. Karena sekarang banyak banget ibu-ibu bilang, "Entar anak saya stunting, Dok." Begitu di plotting, orang tingginya jadi garis hijau. Memang berat badannya kecil. Ya, jadi nggak selalu anak yang kurus itu sama dengan stunting. Ya, stunting harus memenuhi kriteria tinggi badannya itu di bawah -2 SD. Gitu. Kalau tinggi badan tidak memenuhi kriteria di bawah -2 SD, ya nggak boleh disebut stunting gitu ya. Memang ada anak-anak yang kelihatannya kurus tapi tinggi gitu kan, banyak sebenarnya kayak gitu. Ya udah, memang dia modelnya kurus dan tinggi, tidak berarti dia stunting. Gitu. Begitu ya dokter ya. Jadi mungkin kan banyak orang ya dokter sekarang ini yang bilang nanti kalau ada anak kurus, wah ini anaknya stunting nih, butuh gizi-gizi gini. Nah, mungkin orang-orang belum terlalu paham ya dokter apa arti stunting sebenarnya ya dokter ya. Jadi yang perlu diperhatikan tuh tinggi badan sih Bu. Jadi tinggi badan sama berat badan per tinggi itu juga diperhatikan. Kalau urusan berat badan per umur variasinya kan luas banget ya. Gitu. Jadi ada anak-anak yang memang kalau kita istilahnya dulu kutilang ya Bu, kurus tinggi langsing. Nah, itu memang dari sananya begitu. Gitu. Dilihat aja postur orang tuanya, kalau emang postur orang tuanya kecil-kecil, ya bisa juga anaknya juga kayak gitu gitu.
Baik, nah dokter, ini ada juga nih dokter, orang tua yang melabeli stunting itu melihat dari rambutnya seperti rambut jagung begitu dokter. Itu apa benar dokter? Anak yang memiliki rambut jagung itu disebut stunting? Enggak. Tapi rambut jagung bisa mengindikasikan kekurangan vitamin, tapi tidak selalu yang rambut jagung itu selalu stunting. Dan juga perlu diperhatikan itu lagi-lagi ya Bu, balik ke genetik ya. Ada yang memang orang tuanya rambutnya warnanya rada bule ya, apa sebutnya coklat ya, coklat ya, ya sebenarnya balik-balik ke sana. Memang di Indonesia nggak banyak yang kayak gitu, tapi perlu diperhatikan gitu. Tapi kalau emang rambut jagung ya perlu diperhatikan apakah dia ada kekurangan gizi tertentu sih, itu yang perlu diperhatikan aja gitu. Baik dokter, sekarang ke pertanyaan berikutnya ya dokter ya. Ya, oke. Jenis makanan apa saja yang dapat mendukung tumbuh kembang seorang anak dokter? Oke. Sebenarnya nggak ada gizi tertentu ya yang bisa membuat tumbuh kembang anak baik ya. Tapi sebenarnya justru yang perlu diperhatikan adalah kebutuhan gizi semua anak itu harusnya seimbang secara makronutrien, kebutuhan karbohidrat, protein, lemak, serat itu semua harus terpenuhi. Nggak ada hanya satu jenis makanan yang unggul, nggak ada. Semuanya harus sama rata. Nah, jadi semuanya harus dapat. Paling ideal adalah kalau kita bisa makan berbagai jenis makanan, tidak dalam jumlah banyak, sedikit-sedikit, tapi ada variasinya, gitu. Jadi itu lebih baik sebenarnya. Gitu. Jadi nggak ada ya, pokoknya satu jenis doang, nggak ada sih. Gitu. Baik dokter, jadi makanannya ini harus bervariasi ya dokter ya, ada buah, ada sayur, ada daging, dan juga ada karbohidrat, asupan protein, begitu ya dokter ya? Jadi semuanya ada dan mikronutriennya ya. Jadi mulai dari vitamin-vitamin, mineral-mineral itu semua ada. Sebenarnya itu semua ada di semua makanan asal kita variasinya banyak ya. Jadi kalau nggak hanya makan misalnya sayur hijau cuman makan brokoli aja, itu juga nggak oke. Harus makan brokoli, ntar makan bayam, nanti makan labu, makan yang lain gitu. Jadi kalau dia macam-macam, kita dapat mikronutrien di setiap makanannya beda-beda gitu. Oke, baik dokter. Nah dokter, ini saya melihat dari sekitar saya dokter ya. Ya. Biasanya anak yang udah usia 2 tahun tuh dokter, kalau susunya itu selalu minum susunya berlebih, itu makannya tuh menjadi berkurang dokter. Apakah susu yang berlebih ini mempengaruhi kepada konsumsi makanan yang dimakan si anak ini dokter? Iya, jadi kalau menurut saya gini, kita aja orang dewasa suruh minum susu misalnya ya kamu sehari minum susu seliter, kira-kira masih sanggup makan nggak? Udah penuh perutnya dokter. Nah, makanya sebenarnya sama kan. Jadi sebenarnya sama, makanya kebutuhan susu anak itu cuma 400 sampai 600 cc begitu di atas 1 tahun ya. Begitu 1 tahun sampai 6 tahun, 5 tahun kebutuhan anak akan susu itu cuma sekitar 400 sampai 600 cc. Mbak bayangin kalau 400 cc itu cuma 2 gelas belimbing. Ya, Iya, 2 gelas yang kecil-kecil itu kan. Sementara kalau orang tua sekarang hobinya kalau ngasih susu jreng. 1 gelas besar gitu ya. Jadi sebenarnya itu melebihi kebutuhannya dia dan jadi anaknya kenyang memang kan. Gitu kayak kita aja pokoknya kita disuruh makan segitu juga nggak sanggup ya apalagi anak-anak perutnya lebih kecil lagi dari kita. Gitu. baik dokter. Jadi memang susu yang berlebihan ini tidak baik ya dokter karena membuat anak jadi tidak mau makan ya dokter ya. Iya, karena kenyang intinya begitu. Baik. Gitu. Nah ini kalau seumpamanya anaknya ini tuh udah terlalu banyak minum susu, kemudian asupan makanannya ini berkurang dokter. Ini tuh baik nggak sih dokter untuk tumbuh kembangnya? Enggak. Bagaimanapun seperti kita balik ke tadi, kita butuh yang seimbang ya. Kalau hanya susu aja, nutrisi yang lain nanti nggak bisa masuk. Gitu. Padahal kita butuh nutrisi yang lain juga masuk. Ya makanya kalau kayak gitu saya selalu bilang sama orang tuanya, ayo mah kurangin susunya, kita batasin di 400 maksimum 600. Nah ada pertanyaan gini, dok anak saya ngamuk kalau nggak dikasih susu. Trik dari saya biasanya adalah, ayo kita encerin susunya sedikit-sedikit. Jadi kalau misalnya pakai sufor ya, misalnya seharusnya 1 scoop itu dicairkan dalam air 60 cc kan biasanya yang di atas 1 tahun gitu ya. Cairin dulu ke 65, nanti cairin lagi ke 70, susunya dikurangin. Ya awal-awal mungkin sedikit buang susu ya. Karena kan misalnya minumnya 240 tuh biasanya mereka. Kalau minum 240 kan artinya harusnya 6 scoop kan.
Gitu ya. Jadi sekarang 6 scoop, tetap 6 scoop. Airnya dibikin 270 dulu, 270. Nah, 30-nya buang gitu. Jangan dikasih lagi, jangan anaknya terus dinaikin jadi 270, jangan gitu. Nanti lama-lama kita bisa buang, kurangin 1 scoop gitu. Jadi dari situ dia akan lebih gampang sambil diedukasi. Kita makan aja ya, Dek, jangan minum susu. Ya gitu, itu balik-balik ke caranya kita mengedukasi anaknya juga. Kalau kita nggak edukasi anaknya ya nggak bisa kan, gitu. Baik dokter, jadi cara untuk mengurangi susu ini dengan menambahkan porsi airnya ya dokter ya, dan susu Ya, tapi ini nggak dikurangi ya. bisa mendadak banyak ya. Ntar kalau nggak ada rasa juga anaknya kan protes Ya, lah. Makanya protes saya bilang, makanya saya bilang kita bertahap. Kan sebenarnya sehari itu kalau pakai Sufor ya, anak-anak butuhnya sekitar 6,5 scoop sendok takar Sufor itu butuhnya sekitar 6,5 kalau 400 mili. Biasa pelan-pelan turunin jadi 6 gitu. Kalau emang udah di situ. Jadi tapi biasanya ini kan permasalahannya anak-anak sekarang ada yang minum sampai 800 ya. Biasa ada di 750 sih karena mereka minumnya sehari 3 kali. Saya masih sering ketemu tuh orang tua yang minum sehari 3 sampai 4 kali. Nah, itu bisa jumlah scoopnya itu artinya ada di angka 12-an. Gitu. Nah, itu makanya dikurangin pelan-pelan aja sih. Gitu. Oke, terima kasih banyak dokter. Nah, ini lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dokter. Ya. Apa saja jenis gangguan tumbuh kembang dari seorang anak? Mengapa hal demikian dapat terjadi, dokter? Oke. Jadi sebenarnya semua gangguan tumbuh kembang itu boleh dibilang ada hubungannya dengan neurologis ya, fungsi syaraf. Gangguan tumbuh kembang itu ada disabilitas, ada delay. Kalau disabilitas itu benar-benar nggak bisa, kalau delay itu terlambat kan. Nah, disabilitas sendiri ada disabilitas fisikal, ada yang language dari berbahasa, ada yang behavior dari perilaku, ada yang learning. Sebagian besar tumpang tindih deh ini semuanya ya. Jarang ada satu gangguan yang berdiri sendiri, biasanya nyampur. Kayak misalnya gangguan berbahasa, ada gangguan bahasa reseptif, tidak bisa menerima, nggak ngerti dikasih instruksi, ada gangguan bahasa ekspresif yang orang sekarang sering bilang telat ngomong. Nah, ya. Terus ada juga yang ASD, ada yang ADHD, ada opposite variant disorder, ada gangguan perkembangan, ada disabilitas intelektual, ada Down syndrome, itu banyak banget sih sebenarnya pembagiannya. Ya, jadi itu luas banget. Tadi pertanyaan keduanya apa? Mengapa hal demikian dapat terjadi, dokter? Oh, oke. Kenapa dapat terjadi? Balik lagi ke pertanyaan pertama, artinya ya. Balik lagi karena genetik dan lingkungan. Seperti itu. Kayak misalnya Down syndrome itu kan jelas secara genetik mereka trisomi kan. Jadi itu gangguannya genetik gitu. Jadi penyebabnya balik ke nomor 1 banyak banget penyebabnya. Bisa lingkungan, bisa genetik gitu. Oke? Oke, dokter. Nah, kira-kira seorang anak itu dianggap delay bicara atau delay speech itu ketika usia berapa, dokter? Sebenarnya tergantung dari kemampuan observernya, ya. Kalau observernya bisa mengecek dengan jelas dari awal, sebenarnya kayak misalnya bubbling itu kan harusnya udah ada di umur 6 bulan gitu ya, udah ada bubbling, 7 bulan udah jelas bubblingnya. 9 bulan sampai 1 tahun udah mulai mama, papa, 2 syllables diulang. 15 bulan itu sudah mama papa dengan intensi yang jelas. Jadi bukan sekedar manggil mama papa tapi nggak tujuannya ke mama dan papahnya ya. Gitu. Jadi 15 bulan tuh harusnya sudah ada manggil benar-benar mama papahnya. 18 bulan itu harusnya sudah jelas di luar mama papah itu kalau ideal banget bisa sampai 10-20 kata. Ya, memang nggak harus satu kata lengkap, tapi yang sederhana seperti mimi itu minum kan, kalau tergantung kamu ngajarinnya apa nih. Ngajarin minumnya itu mimi, ya mimi dia taunya. Nenen ya taunya nenen, mamam taunya mamam. Jadi biasanya bahasa kebutuhan dia sehari-hari. Kebutuhan dasar kan makan minum ya. Gitu. Itunya dia bisa sebutin gitu. Terus barang-barang favorit biasanya. Kayak misalnya mainan, boneka kesayangannya dia, misalnya dinamain siapa, Caca, ya dia tahu itu si Caca gitu, dan dia bisa menyebutkan Caca, bukan hanya nunjuk. Kan kadang-kadang orang tuanya bilang dia bisa kok minta sama saya,
Nah, mintanya gimana? Nunjuk. Oh ya, itu bukan ngomong. Kan kita ngomonginnya ini bisa ngomong gitu ya. Ngomong ya harus ada kata-kata yang bisa dimengerti. Juga bukan bahasa planet. Ngomong kok, Dok. Oh iya, oke, ngomong. Ngomongnya apa, Mah? Ya cuman saya yang ngerti. Oh ya, nggak bisa. Orang lain harus ngerti juga gitu ya. Nah, terus juga nyanyi. Ibunya suka bilang, "Anak saya udah nyanyi, Dok." Wah, bagus, Mah. Udah nyanyi apa? Cicak-cicak di dinding. Oke, keren kalau gitu. Saya lihat minta videonya. Begitu saya lihat videonya, itu nyanyi buat mamanya. Gitu, ya kan? Jadi maksud saya makanya itu harus disamakan persepsinya sampai di mana nyanyinya. Kemampuan bahasanya apa. Sebenarnya kalau dari observasi yang cukup baik, ya itu saya bilang umur 9 bulan pun sebenarnya kita udah bisa tahu kok dia delay apa enggak. Gitu. Delay itu berdasarkan kemampuan anak di umur itu harusnya bisa apa, tapi dia tidak mencapai. Jadi kalau emang dia di 9 bulan belum ada bubbling, ya itu pasti telat banget kan? Gitu. Jadi sebenarnya kalau pertanyaan kamu umur berapa bisa tahu, ya tergantung kita tahu apa enggak di level itu, di umur itu harusnya bisa apa. Gitu. Baik dokter, jadi kalau ketika anak nggak terlambat bicara itu orang lain juga tahu apa maksud anak ketika dia mengatakan sesuatu ya dokter ya. Jadi nggak Iya, cuma ibunya aja ya. Iya, dan di level umur berapa gitu, itu umurnya penting ya. Jadi kalau misalnya anak umur 2 tahun, udah bisa ngomong apa mah, mama papa. Manggil dengan jelas, spesifik, iya mama papa, oke. Tapi telat nggak buat umurnya? Telat, karena 2 tahun harusnya tidak hanya mama papa, sudah banyak kata yang lain yang dia bisa sebutkan. Sudah ada komunikasi 2 arah yang bisa dikerjakan gitu. Terus orang tua sering bilang, anak saya bisa disuruh-suruh kok dok. Oke, artinya bahasa reseptifnya bagus. Kemampuan menerima, ngerti. Tapi urusan ngomongnya itu yang belum tentu. Makanya gangguan bahasa ada 2, reseptif dan ekspresif. Gitu. Baik dokter. Jadi ada gangguan bicara mungkin anaknya yang tidak bisa komunikasi ke sana dan anaknya yang bisa menerima ya dokter ya? Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dokter. Oke. Bila anak mengalami gangguan tumbuh kembang, bentuk pendampingan seperti apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua ketika berada di rumah? Nah, ini luas banget ya. Jadi gini, sangat tergantung dengan apa gangguan tumbuh kembangnya. Jadi nomor 1, kalau emang anak ada gangguan tumbuh kembang, hal yang pertama harus dilakukan adalah mendapatkan diagnosis. Kita tahu dengan jelas permasalahan anak kita apa. Misalnya anaknya gangguan berbahasa. Ini kita yang sehari-hari aja yang sering kan gangguan berbahasa. Oke, gangguan berbahasanya, gangguan berbahasa apa? Reseptifkah atau ekspresif? Balik lagi, apakah kemampuan menerima instruksi atau kemampuan mengucapkan, mengekspresikan? Terus kemampuan mengekspresikannya sampai level apa sekarang ini? Gitu ya. Misalnya kemampuan mengekspresikan nunjuk aja belum berkata-kata nih ya. Padahal misalnya umurnya 2 tahun, kata-kata sama sekali nggak ada mama, papa, nggak ada apa-apa. Ya udah, artinya kita mulai dari yang paling dasar. Kalau minta sesuatu, nunjuk dengan jelas barangnya ini. Ya, misalnya mau mobil, bilang sama dia, ajarin kalau mau mobil, pegangin barangnya ini mobil. Terus bilang sama dia, kasih tahu anaknya, mobil. Ini apa sayang? Mobil. Diulang sampai 3 kali. Ini apa sayang? Mobil. Oke, ini buat kamu. Nggak usah nungguin anaknya ngomong ya. Kan anaknya belum bisa ngomong. Jadi kita yang ngomong ke anaknya. Ini namanya apa sayang? Mobil. Pinter. Namanya apa? Mobil. Nah, diulang ya. Jelaskan. Terus yang penting lagi adalah meluangkan waktu. Ya. Orang tua kadang-kadang kita sibuk ya sama segala macam. Kita perlu meluangkan waktu yang berkualitas sama anak. Jadi nggak hanya meluangkan waktu, tapi sambil pegang handphone ibunya. Duduk kok di sebelah anak gue, tapi gue pegang handphone. Gitu. Itu tidak berkualitas. Jadi kita pun harus punya waktu yang benar-benar berkualitas, harus dan konsisten. Jadi misalnya nggak usah panjang-panjang, tapi misalnya 10-15 menit, tapi kita benar-benar berkomunikasi sama anak lewat tatapan, lewat pelukan, lewat mendengarkan dia ngoceh gitu ya.
Nah, terus memperkaya kosakata anak dengan cara yang paling bagus itu bukan hanya flashcard ya. Kan orang tua tuh hobi banget pakai flashcard tuh ya. Sebenarnya itu baca buku. Kenapa baca buku? Soalnya buku itu ada jalur ceritanya, ada SPOK-nya. Jadi anak-anak tidak hanya tahu kata benda. Kan seringkali orang tua tuh nafsunya ngajarin kata benda flashcard. Padahal dia nggak tahu nanti mempergunakan kata itu gimana. Kalau pakai buku, ada kata, ada subjek, predikat, objek. Oh, ceritanya gini, gitu. Dan nggak panjang-panjang. Jangan 2 jam bacain buku aja. Anaknya udah entah kemana, udah teler, ya. Dipaksa lagi, nggak mau. Pokoknya harus karena mama punya waktu. Dengerin mama, nggak bisa. Ya. Jadi lihat rentang waktu. Umur 2 tahun, kemampuan konsentrasi 2 menit. Ya, jadi ya jangan berharap dia dengerin kamu lama-lama, 2 menit aja. Udah, ya udah kasih dia main lagi gitu. Nanti sehari diulang 5, 6 kali, 7 kali, 8 kali. Itu jauh lebih efektif daripada panjang. Tapi yang pasti kita jadi orang tua sih kalau pola asuh itu nomor 1 adalah memberi contoh ya. Bagaimana kita bersikap, anak kita akan bersikap. Gitu. Ya. Dan luangkan waktu sih itu aja. Sama tuntutan. Kalau untuk anak-anak berkebutuhan khusus, yang sangat saya pesankan adalah jangan punya tuntutan sendiri. Misalnya, diagnosanya autism disorder. Ya. Kalau autism disorder, jangan berharap dia sekolah di sekolah normal. Karena orang tuanya tuntutannya itu biasanya. Pokoknya saya mau dok anak saya sekolah. Pokoknya anaknya saya sekolah aja. Kok tuntutannya hanya itu. Padahal kita sudah jelaskan bahwa kalau dengan kemampuannya seperti ini, ya jangan dituntut sekolah. Gitu. Nggak ada gunanya. Sekolah ya masuk sekolah doang, duduk bengong, bingung, nggak ngerti apa-apa. Gitu. Anaknya hanya akan tambah tantrum, anaknya hanya akan tambah nggak percaya diri nantinya. Gitu. Ya, jadi yang perlu diperhatikan adalah diagnosanya apa, tahu prognosisnya kayak apa, terus tahu kita maunya anak itu harus bisa di titik apa. Gitu. Oke? Baik dokter, jadi orang tua ini harus selalu melihat gimana perkembangan anak ya dokter, dan juga menyesuaikan usia anaknya ya dokter. Ini baru usia berapa, harus bisa konsentrasi berapa menit, kemudian kondisi anaknya itu seperti apa. Jadi dia harus mendapatkan perlakuan yang seperti apa dan tidak bisa disamaratakan antara anak satu dan anak lainnya ya dokter. Iya, betul. Dan dokter, ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dokter. Gadget disebut dapat menyebabkan gangguan tumbuh kembang anak. Kira-kira ini penyebabnya apa dokter? Jadi sebenarnya gini ya, gadget itu memang kasihan deh dia, suka disalahin ya. Padahal bukan salahnya dia loh, kita yang beli loh. Ya, yang butuh gadgetnya kita. Jadi sebenarnya zaman sekarang kan hampir nggak mungkin ya tanpa gadget itu ya sulit sekali lah, apalagi untuk orang-orang di perkotaan kayak kita ya. Jadi sebenarnya bukan gadgetnya yang salah, tapi bagaimana kita memanfaatkan dia kan. Secara aturan baik WHO maupun AAP, aturan yang baru adalah kalau saya nggak salah 3 tahun baru boleh ada screen time. Itu pun hanya 15 menit. Total dalam 24 jam hanya boleh 1 jam. Ya. Tapi kenyataannya kan sulit sekali untuk melakukan itu ya. Nanti kakaknya lah nonton TV, nanti opanya lah nonton TV, gitu ya. Kecuali kalau emang bisa ketat di rumah, enggak sama sekali. Tapi kalaupun misalnya butuh benar-benar sama gadgetnya, silakan ya. Dengan syarat harus didampingi. Kenapa selama ini gadget yang dituduh jadi permasalahan? Sebenarnya karena dia satu arah. Jadi kayak cuma nonton, tidak ada interaksi. Yang dibutuhkan anak adalah interaksi sebenarnya. Gitu. Jadi kalau emang mau mengajar dengan gadget, silakan didampingi supaya ada komunikasi 2 arah. Jelasin, ceritain sama anaknya. Oh tadi gini. Misalnya ceritanya anaknya lagi diperiksa, ceritain sama anaknya, oh iya tadi dia sakit ya, jadi perlu diperiksa. Tuh kalau ke dokter gini, nggak apa-apa kan, gitu. Sambil diceritain dan lihat apakah anaknya merespon. Nanti sudah selesai, acaranya dimatikan, kita ngobrol sama anaknya. Cerita, tadi kamu lihat apa? Tadi gimana? Jadi nggak hanya satu arah. Jadi anaknya juga belajar mengekspresikan diri. Kalau dia hanya terima satu arah, nanti dia nggak belajar mengekspresikan diri. Gitu. Dan gambar di monitor itu cepat sekali skinnya berganti ceritanya, kan kenyataannya nggak begitu.
Jadi dia perlu diajarin bahwa kenyataannya ini semua butuh waktu gitu. Nggak ada yang kayak di film gitu. Dari masak jadi hitungannya detik. Kenyataannya manggang roti 1 jam, anaknya ngomel, kok nggak jadi gitu. Jadi diajarin, dikasih pengertiannya sih sebenarnya. Gitu. Baik, jadi pendampingan orang tua ini penting sekali ya dokter ya. Ya, Antara lain agar anaknya ini juga tidak komunikasi satu arah, jadi orang tua bisa menjelaskan tentang apa sih yang baru saja dia lihat, kemudian juga bisa mengajarkan yang umumnya nih dia baru nonton video ketika ke dokter gigi, bisa juga dijelaskan ini agar giginya bersih, terus agar nggak takut datang ke dokter gigi, juga untuk edukasi agar anak lebih menjaga giginya, begitu ya dokter ya? Iya, betul. Nah dokter, ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dokter. Oke. Ketika anak mengalami gangguan tumbuh kembang di suatu tahap perkembangan, apakah itu akan mempengaruhi tahap perkembangan berikutnya? Jika iya, upaya apa yang bisa dilakukan agar perkembangan berikutnya tetap berjalan lancar? Oke ya. Jadi memang kalau ada gangguan di tahap 1, tentu saja tahap 2-nya akan terganggu, ya. Karena tumbuh kembang itu nggak apa ya, nggak putus-putus, nggak ada yang dari sini langsung ke sini, nggak ada. Dia harus melewati setiap anak tangganya, jadi nggak bisa loncat gitu. Nah, kalau dan sebenarnya apa yang dilakukannya di anak tangga nomor 1 ini mempengaruhi kemampuannya di anak tangga nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 gitu. Makanya kita selalu punya, kalau kita di dunia tumbuh kembang, kita selalu menganut early detection, early intervention. Semakin dini anak itu kita tangkap bermasalah, ya maaf ya istilahnya tangkap, jadi kita menemukan bahwa anak itu bermasalah, semakin cepat kita mengintervensi, memberikan terapi, kita harapannya adalah outcome-nya anak itu akan jauh lebih baik daripada anak-anak yang kita deteksi setelah umur 5, 6, 7, 8 tahun. Gitu. Karena kita akan lebih cepat meng-catch up, mengejar keterlambatan, kita lebih cepat memberikan intervensi, mencegah supaya jangan sampai muncul permasalahan lain lebih lanjut. Jadi misalnya anak-anak dengan gangguan belajar, kalau kita berhasil mendapatkan mereka di usia-usia dini, mereka nggak akan jatuh di tidak pede, tidak percaya diri. Itu biasa jadi masalah yang sangat besar buat anak-anak yang ada gangguan. Karena mereka keburu nggak percaya diri gitu, ya. Jadi emang harus early detection, early intervention. Dan misalnya kalau anak-anak yang gangguan belajar itu kita deteksi aja, kemampuan belajarnya belum tentu bisa sampai 100% seperti anak yang lain. Ya, anggaplah 70-80%. Tapi kalau tidak dideteksi dari awal, ya sudah pasti nggak bakal bisa sampai 70%. Karena orang kayak misalnya gangguan berbicara, banyak orang ngomong gini, nanti juga anak saya ngomong lah, tungguin aja. Ya, benar sih, nanti juga ngomong. Ya. Cuman pertanyaannya adalah begini, apakah kemampuan level berbahasanya bisa mencapai seoptimal harusnya dia bisa? Banyak sebenarnya di lingkungan kita itu orang-orang yang dengan kemampuan berbahasa yang sangat jelek. Tapi mereka survive sih, karena mereka pakai sign language, kalau ketemu langsung gampang, pakai tangan, ekspresi muka, ya, pakai banyak hal, bisa mengekspresikan keinginannya. Tapi kemampuan berbahasanya belum tentu harusnya selayaknya umurnya dia. Gitu. Dan sayang, misalnya nanti harusnya dia kemampuannya bisa sampai ngajar, kan kemampuan berbahasa seorang dosen beda sama kemampuan berbahasa anak orang biasa kan, karena dia kemampuan berbahasanya dia harus bisa sampai mengekspresikan apa yang dia pikir orang lain bisa menangkap dengan benar. Ya, misalnya pidato, apalagi itu, ya itu butuh level kemampuan berbahasa yang lebih tinggi. Nah, jadi jangan sampai dia misalnya harusnya level kemampuan berbahasanya di levelnya pidato, dia cuma jadi orang biasa. Ya, karena dia nggak akan catch up sampai di sini. Gitu. Makanya itu juga balik lagi kenapa tadi kita sangat butuh kalau misalnya itu terapi yang dini. Jadi misalnya kemampuan berjalan itu akan nanti mempengaruhi kemampuan berlari, kemampuan menari, kemampuan koordinasi tubuh, itu semua akan mempengaruhi. Jadi kalau kita deteksi dari kecil, kita benerin di titik ini, nanti yang ini akan baik juga. Gitu. Oke? Oke, dokter, baik. Jadi
harus dari tahap awal nih kalau udah baik, berarti tahap berikutnya juga baik ya dokter. Dan ini juga harus bertahap ya dokter, nggak bisa lompat Iya, dari tahap pertama langsung ke tahap ketiga atau dari tahap pertama langsung ke tahap kelima. Jadi harus urut ya dokter, 1, 2, 3. Jadi harus diperbaiki satu demi satu ya dokter. iya, betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dokter. Benarkah pemberian vitamin A di posyandu saat anak masih balita merupakan suatu upaya mendukung tumbuh kembang anak yang optimal dokter? Iya, jadi sebenarnya pemberian vitamin A di posyandu itu tujuan dari pemerintah adalah supaya anak-anak yang punya resiko kekurangan vitamin A tercover di situ. Tapi sebenarnya kalau emang anak kita makannya baik, ya dalam tanda petik artinya tidak picky, tidak hanya mau makanan-makanan tertentu, sebenarnya makanan kita sehari-hari itu sudah mengandung vitamin A. Daging, sayuran yang hijau, buah-buahan yang berwarna, ya oranye, merah, gitu ya, itu semua sudah mengandung. Susu, hati, daging itu semua mengandung vitamin A. Kebutuhan vitamin A dari anak-anak dan ibu hamil range-nya cukup besar, antara 300 sampai 900 per hari. Jadi itu akan membantu untuk pertumbuh kembangan anak gitu. Karena kenapa? Karena vitamin A dibutuhkan untuk regenerasi selnya segala macam. Jadi kalau intinya kalau tubuhnya sehat, tumbuh kembang anak akan lebih baik gitu. Baik dokter, jadi intinya jika anak ini gizinya sehat dan tubuhnya juga sehat, tumbuh kembangnya juga akan menjadi baik dan optimal ya dokter ya. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya dokter ya. Oke. Benarkah kebutuhan nutrisi selama masa kehamilan dan menyusui mempengaruhi tumbuh kembang anak dokter? Iya, ini balik ke yang tadi artinya ya. Iya, saya setuju banget karena di fase itulah terjadinya pembentukan organ-organ anak ya. Jadi kalau waktu hamil ibunya gizinya baik, otomatis bahan baku dalam tanda petik untuk membentuk seorang bayi itu juga baik gitu. Jadi kalau mereka ibunya memenuhi kebutuhan gizi dengan baik, ya harapannya anaknya juga oke gitu. Baik dokter, jadi ini tergantung gizi juga ya dokter ya, dari kehamilan Ya, dan menyusui ini apakah ibunya memakan makanan yang sehat dan bergizi atau tidak ya dokter ya, karena ini sangat berpengaruh pada tumbuh kembang anak sendiri. Iya, karena waktu menyusui basically apa yang ibunya makan, anaknya makan. Betul. Gitu. Nah, itu tadi pertanyaan-pertanyaan kita ya dokter ya. Mungkin dokter Kartika ada yang disampaikan kepada pemirsa Tribunnews, dokter? Sebenarnya kalau untuk urusan tumbuh kembang sih, nomor 1 sebenarnya ya udah kan kontrol rutin ke dokter anak ya, itu penting karena dengan begitu kita akan bisa tahu kondisi anak kita seperti apa. Untuk perkembangan ya harusnya sesuai milestone, jadi diperhatikan milestone-nya, umur itu seharusnya sudah bisa apa. Dan balik-balik ke early detection, early intervention. Jadi kalau memang ada permasalahan pada anak, ayo segera cari pertolongan yang tepat, jadi kita mengatasinya juga lebih mudah. Itu aja sih. Oke, terima kasih Dokter Kartika sudah menjelaskan tentang tumbuh kembang anak, dokter. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih sekali Dokter Kartika. Nah, Tribunnews itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Kartika, yakni dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Sin Carolus Summarecon Serpong tentang tumbuh kembang anak. Nah, bagi pemirsa Tribunnews yang ingin bertanya atau berkonsultasi, silahkan masuk ke rubrik konsultasi Q&A di website Tribun Health. Saya Melly Istighfaroh, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.